هذا صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mempersatukan hati kita di atas agama Islam, dalam keimanan kepada kitabullah, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada seluruh rukun iman, dan keimanan atas detailnya huru-hara padang mahsyar beserta surga dan nerakanya. Kalaulah bukan karena persatuan di atas iman tersebut, niscaya kita tidak akan berkumpul. Sebagaimana tidak berkumpulnya Abu Bakar dan Abu Jahal, sebagaimana tidak berkumpulnya Ali bin Abi Thalib dengan paman kandungnya Abu Lahab. Namun keimanan kepada semua itu
yang telah mempersatukan kita di majlis ini. Adamallahu baqa'ah. Merupakan sebuah anugerah Allah tiada tara an ja'alana muslimin. Di saat Allah menjadikan kita umat Islam, andai kita benar-benar menjadi umat Islam seperti yang diinginkan Allah, seperti yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman kita sekarang ini sangat tidak tertutup kemungkinan dan sangat banyak di luar sana antara Islam dan dirinya sangat jauh berbeda. Padahal dia mengatakan saya Muslim. Karena Islam dan umat Islam dua bahasan yang harus dibedakan. Dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, sungguh telah melakukan kezaliman terhadap Islam. Satunya Islam, di dalamnya tidak ada kekurangan, kezaliman, tidak ada cacat, serba sempurna. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang belum diperintahkan. Sebagaimana tidak ada satu keburukan pun yang belum dilarang. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah diajarkan Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana tidak ada keburukan kecuali keburukan yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran dan dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Bertabrakan dengan itu bukan kebaikan, dan bertabrakan dengan itu bukan keburukan. Walau hampir seluruh manusia di permukaan bumi mengatakan ini baik, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu bukan kebaikan. Walau hampir seluruh penduduk bumi mengatakan ini keburukan, namun tak ada keterangan bahwa itu buruk di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, pahamilah bahwa itu bukanlah keburukan. Karena kalau itu baik, pasti ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kalau itu buruk, pasti ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Walau tidak secara nas tegas, namun seluruh kebaikan dan keburukan telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Walau hanya diambil dari istimbat ayat dan istimbat hadis yang dilakukan oleh para ulama al-mu'tabarin al-mujtahidin. Namun kalau itu kebaikan, pasti ada ayat-ayat dan hadis yang memerintahkannya. Sebagaimana kalau itu keburukan, pasti ada Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Ini Islam. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, semuanya sempurna. Tapi umat Islam berbeda. Oleh karena itu, tidak boleh disamakan antara Islam dan umat Islam. Umat Islam bagaimana? Ya umat Islam bisa jaya. Umat Islam penipu. Umat Islam pembunuh. Bisa. Umat Islam pezina. Bisa nggak? Bisa. Nah kalau ada umat Islam kemudian pembunuh, lalu dikatakan Islam itu agama pembunuh, kezaliman terhadap agama Islam. Semoga kita memahami kaidah penting ini dalam beragama.
yang orang-orang yang benci Islam di zaman kita sekarang itu sengaja menyamarkan kondisi dengan bahasa-bahasa yang mereka miliki, dengan media-media yang mereka kuasai. Mereka ingin memberikan gambaran kepada manusia apa yang dikerjakan oleh umat Islam, itulah Islam. Dan ini usaha mereka untuk menanamkan kebencian dunia kepada agama Islam. Wal Islamu minhu bara'. Dan Islam berlepas diri dari keburukan-keburukan yang ditudingkan kepada agama Islam karena dilakoni oleh sebahagian umat Islam. Dan kalau hal yang sama dikatakan kepada mereka, mereka tidak akan setuju. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, bukankah di tengah mereka ada pezina? Bukankah di tengah mereka ada pembunuh? Lalu apakah akan dinisbatkan kepada agama mereka, agama kalian, agama para pelacur? Mereka akan menolak, oh itu oknum. Agama kami tidak seperti itu, agama kami agama kedamaian, agama kesejahteraan, agama keadilan. Lalu itu yang berpegang teguh dengan agama kalian atau yang beragama dengan agama kalian lalu menjadi pembunuh, oh itu oknum. Ya, ini juga oknum. Kaidahnya adalah membedakan antara Islam dan umat Islam. Islam satu pembahasan. Umat Islam pembahasan yang berbeda. Oleh karena itu tadi saya katakan semoga kita yang bersatu di atas Islam benar-benar menjadi umat Islam yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya sudah ada pada Muhajirin dan Ansar. Sudah ada pada Muhajirin dan Ansar. Bukan masjid ini ya. Muhajirin dan Ansar. Yang sebenar-benar Muhajirin dan Ansar. Yang kepada mereka lekat nama Muhajirin, lekat nama Ansar. Dan saya yakin penamaan masjid ini Muhajirin dan Ansar adalah keinginan untuk mengikuti Muhajirin dan Ansar. Sehingga kalau nama masjidnya Amwa al-Muhajirin wa al-Ansar, orang-orangnya mudah-mudahan Amwa juga atba' Muhajirin wal Ansar. Jadi kalau masjidnya kalau jamaahnya mudah-mudahan atba', sama-sama A juga, Masya Allah. Naam. Ini pahit. Naam. Masya Allah. Ma'asyarul muslimin, umat Islam yang diinginkan Allah, umat Islam yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar seperti yang Allah mau, seperti yang Rasul mau, Muhajirin dan Ansar. Itulah dia umat yang Allah inginkan. Itulah dia umat Islam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mau. Campakkan semua yang mengatakan kami yang mengamalkan Al-Quran dan kami yang mengamalkan hadis. Namun lahirnya setelah Rasul wafat. Setelah wafatnya Rasul, baru lahir kelompok itu, lalu ngaku-ngaku kami yang paling mengamalkan Al-Quran dan hadis. Campakkan kelompok itu. Kan banyak nih di dalam agama Islam ini kelompok yang ngaku-ngaku kami pengikut Al-Quran dan hadis yang benar.
Kami yang mengamalkan Al-Quran hadis yang benar. Kami, dan kami. Namun ternyata dilihat biografi jamaahnya, itu baru didirikan 2 abad setengah yang lalu, itu pun di India. Baru didirikan 1 abad yang lalu, atau 1,5 abad yang lalu, itu pun di Kediri. Kok bisa? Kok bisa baru 2 abad yang lalu kelompok ini berdiri, dan itu kelompok yang paling benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis? Kok bisa? Apa nasib umat sebelum kalian? Maka ambil kaidah penting lagi dalam beragama. Kalau ada pendirinya, ada tahun berdirinya, setelah wafat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kota berdirinya, indikasi bukan aliran yang benar, bukan kelompok yang benar, bukan firqah yang sahihah. Karena kelompok yang benar, kalau ada pendiri, nama pendiri itu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kota berdiri, nama kota berdiri itu Makkah Al-Mukarramah. Kalau ada awal berdirinya adalah di saat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ada tahun berdirinya adalah 13 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Itu dia. Dan ini yang banyak tidak dipahami orang sekarang. Dan apa yang telah terjadi telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Kalau kalian berumur panjang, perbedaan pendapat yang sangat banyak akan terjadi. Hilang sengketa yang sangat banyak akan terjadi. Kalian berkelompok-kelompok, kalian terpecah belah, kalian dicabik-cabik musuh-musuh Islam. Sudah disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solusi untuk semua itu adalah benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus salih, ilman wa amala, secara ilmu dan secara pengamalan. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis secara ilmu, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis pemahaman salafus salih secara ilmu dan secara pengamalan. Jangan hanya ilmunya saja, amalan terserah kita. Hati-hati. Iblis sudah mulai bermain kepada orang-orang yang telah kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus salih secara ilmu, dan iblis bermain dalam dunia amal. Sehingga orang-orang yang telah berilmu merasa dirinya telah tergabung, namun secara amal jauh dari yang namanya tergabung itu. Saya tidak bicara siapa-siapa, saya hanya bicara umat Islam. Apa yang kita lihat di maidan umat Islam, benar secara ilmu, telah mengikut kepada Al-Quran dan hadis, kepada pemahaman salafus salih, ilman, secara ilmiah ya. Namun secara amal, Masya Allah, Tabarakallah, ngutang sana, ngutang sini nggak bayar. Itu salaf itu, yang seperti itu. Ketika bertransaksi dengan saudaranya, menipu, itu dia pemahaman Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Berdusta,
Barang yang dia jual tidak bagus, dikatakan ini yang terbaik. Barang yang dijual cacat, dikatakan sempurna. Dan yang lainnya dari praktek-praktek orang-orang saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus saleh secara amalan. Dan dibutakan oleh iblis amalan itu karena secara ilmu mengikut. Ilmu sholatnya, Masya Allah, sudah. Dari A sampai Z sudah benar. Dan dia tertipu. Ilmu yang sudah benar itu membuat iblis menutup matanya dari amalan. La ya akhi, Anda tidak menjadi pengikut Muhajirin dan Ansar dengan cara baik, sebagaimana yang di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 100, sampai Anda jadikan Muhajirin dan Ansar adalah suri tauladanmu secara ilmu dan secara amal. Tanpa menggabungkan ilmu dan amal dalam mengikuti Muhajirin dan Ansar, tinggallah itu hanya ucapan lisan yang tak teramal dalam amalan. Apa namanya kata-kata lisan kalau tak terbukti dalam amalan, kalau bukan kata-kata dusta? Apa yang dikatakan dusta? Dusta itu, saudaraku, saudariku, Anda katakan A, nyatanya B. Yang terjadi beda dengan apa yang Anda ucapkan, itulah dusta. Ini sepakat, kaidah disepakati oleh manusia dunia, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Kalau apa yang Anda katakan berbeda dengan apa yang Anda amalkan, kata-katamu dinilai dusta. Mari, saya mengajak diri sendiri. Seorang dai yang berdakwah di jalan Allah, kalimat yang dia keluarkan itu pertama harus dia arahkan ke dirinya sendiri dulu, sebelum dia mengarahkan kepada saudara-saudarinya, muslimin dan muslimat. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, agar tidak terjerumus ke dalam bahaya dalam ayat ini, dia amalkan mengajak diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, berusaha mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mengamalkan hadis Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Mari saudaraku, mari kita benar-benar jujur kepada Allah dengan memperbaiki diri dalam mengikuti Muhajirin dan Ansar secara ilmu dan secara amal. Semoga di akhirat kita bergabung bersama kelompok mereka, bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Allah menurunkan agama Islam karena Allah sayang hamba-hambanya. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau manusia paling penyayang kepada manusia. Bahkan beliau adalah manusia paling penyayang kepada apapun, termasuk benda-benda dan termasuk hewan-hewan. Dan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menyayangi manusia. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih? Bukankah Rasul yang mengatakan, thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah? Dan banyak sekali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa agama
lainnya lebih daripada cinta Rasulullah SAW kepada manusia. Tidakkah Anda melihat atau mendengar sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama musuh besarnya, munafik kota Madinah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidakkah Anda mengambil pelajaran bagaimana sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia? Walau itu adalah musuhnya, tetap disayangi. Musuh, nyata-nyata musuh. Siapa yang tidak kenal ulah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik Madinah? Dan ketika ia wafat, anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi yang mulia, namanya Abdullah juga, sama dengan nama ayahnya. Jadi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, anaknya sahabiyun jalil radhiyallahu anhu wa ardahu bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi untuk menyolatkan ayahnya. Nabi datang apa tidak? Datang. Musuh loh. Kita musuh sakit itu tepuk tangan, apalagi mati. Ada yang salah dalam diri kita kayaknya ini. Datang Nabi SAW ingin menyolatkan. Umar tidak setuju. Umar rajul mulham. Ya Rasulullah, aduwallahu aduwak. Ya Rasulullah, musuh Allah dan musuh engkau. Kata Rasulullah SAW sambil meminggirkan Umar bin Khattab, ini lam unha an dhalik. Kalau kita melihat dia dengan mata syariat, maka kita membencinya. Namun kalau kita melihatnya dengan mata takdir, justru kita kasihan kepadanya. Ini dinukilkan oleh para masyayikh dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Anda mendengarkan dari lisan para ulama, para masyayikh, walau tidak langsung melihat kepada referensi kitab tersebut. Dan kita yakin para ulama kita soduk, orang-orang yang jujur menukilkan. Jadi kalau kita melihat orang kafir, seperti Rasul melihat Abdullah bin Ubay bin Salul, orang kafir, munafik, jelas kekafirannya. Di satu sisi, namun lihat kasihannya Rasul kepada dia. Sayangnya Rasul kepada dia. Dan Rasulullah SAW berkata, demi Allah, kalau saya lebihkan 70, akan Allah ampuni, akan saya lebihkan. Makna ayat sebenarnya sama saja, mau 1000, 2000, 3000 sama saja. Sab'ina marrah bukanlah maksudnya jumlah, tapi maksudnya sebanyak apapun. Namun diungkapkan dalam bentuk adat, bilangan. Karena seharusnya kalau Rasul, orang yang paling Allah cintai, minta pengampunan cukup satu kali langsung Allah ampuni. Betul tidak? Rasul yang doanya mustajab. Siapa lagi orang doanya mustajab lebih daripada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 70 kali pun wahai Muhammad, wahai Rasul, 70 kali enggak akan Allah ampuni. Ini menunjukkan bukan jumlahnya. Kalimat jumlah itu hanya uslub untuk memahamkan kepada kita semuanya, berapapun kita minta ampun, tidak akan diampuni. Dan Rasul tahu itu. Rasul paham makna itu. Namun Rasul lihat bagaimana. Seandainya saya tahu aku lebihkan 70, akan diampuni. Walau dia sudah wafat ini, tetap diampuni Allah. Aku lebihkan 70, aku lebihkan. Namun Rasul tahu tak akan diampuni. Namun lihat bagaimana sayangnya Rasul kepada manusia. Sayangnya Rasul kepada umat beliau. Umat Rasul terbagi dua. Ummatul istijabah wa ummatul da'wah. Dan umat yang
mengistijabah dakwah beliau, namanya mukminin. Dan ada umat dakwah, siapapun, muslim dan tidak muslim, muslim dan kafir, muslim dan mukmin dan musyrik, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nasara, kaum Yahudi, kaum Konghucu, kaum penyembah sapi, penyembah matahari, penyembah api, semuanya umat Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka ummatud dakwah, umat yang didakwahi. Adapun muslimin, ummatul istijabah, umat yang mengistijabah dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahami bahwa agama kita ini agama kasih sayang. Allah menurunkannya karena sayang kepada kita. Allah mengutus nabinya karena nabinya disuruh untuk menyayangi manusia. Nah, Allah juga melihat Nabi Muhammad itulah manusia paling penyayang kepada manusia. Sampai sayangnya kepada hewan. Hewan saja disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ingin menyembelih seekor kambing, kakinya sudah di leher kambing, kambing sudah tergeletak, kambing itu 2 kali. Hadukum syafratah, dan cepat rehatkan hewan sembelihan. Kasih sayang Rasul kepada hewan. Kalau hewan dikasihi dan disayangi dalam agama yang mulia ini, apatah lagi manusia. Kalau manusia disayangi oleh Allah, suruh sayangi dalam agama ini, dan orang yang punya hubungan sama kita terbagi 2. Hubungan karena Islam dan hubungan karena darah. Semuanya harus disayangi. Coba lihat, sayang kepada hewan, sayang kepada manusia, semua manusia. Kemudian manusia punya hubungan spesial dengan kita. Ada hubungannya dengan kita. Apa hubungannya? Ada kemungkinan hubungan darah, hubungan rahim. Abang, adik, sepupu, om, tante. Apatah lagi istri, anak, orang tua, ayah dan ibu, usul dan furu' kita. Semakin dekat seorang manusia kepada kita secara hubungan darah, semakin kita harus sayangi mereka. Maka jauhi menjadi seorang suami bagaikan keluhan istri berikut ini. Seorang istri mengeluh kepada saya, Ustadz, suami saya Ustadz, kalau di luar bersama teman-temannya, orang mengatakan dia bagaikan malaikat karena akhlaknya. Namun di rumah setan besar. Wallahi. Wallahi. Saya tidak mau mengada-ngada, karena mengada-ngada itu haram dalam agama Islam. Kalau dalam ceramah. Tak boleh saya mengatakan, fulan mengatakan, kalau memang dia bukan tidak mengatakan. Suami saya Ustadz, itu datangnya dari jemaah, salah seorang jemaah haji di musim haji. Kalau tidak salah 2012. Suami saya ini Ustadz. Dan subhanallah dalam perjalanan haji, benar-benar suaminya terlihat akhlak mulia dan semacamnya. Namun kita kaget ketika istri. Manusia yang terbanyak mendapatkan akhlak muliamu adalah manusia yang paling dekat dengan dirimu. Itu yang harus mendapatkan kemuliaan akhlakmu yang pertama, baru orang lain. Itu dia makna hadis Nabi SAW. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang tak ada hubungan denganmu, ayahnya lain, bapaknya lain, ibunya lain, kampungnya berbeda, sukunya berbeda, Anda baiki dia. Sementara istri Anda jahati. Mana ilmu? Sebelum mana akal sebelum mana ilmu. Baik. Ada juga orang yang terhubungan dengan kita bukan darah, tapi syariat. Disebabkan dia muslim, dia mukmin, dia babullah, dia beriman kepada Rasulullah SAW, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir. Dia salat berjamaah bersama kita di masjid. Dia puasa di bulan Ramadan. Dia berhaji ke Baitullah.
berhajinya tidak ke Qum, namun berhajinya ke Baitullah di Mekah. Kitab suci kita dan kitab suci dia satu. Kiblat kita dan kiblat dia satu. Tempat sholat kita dan tempat sholat kita dan dia satu. Nabi kita dan Nabi dia satu. Berarti terhubung dengan kita. Ada tali penghubung antara dia dengan kita. Jadi manusia terhubung dengan kita dengan dua hal, darah atau tidak darah. Dan ketahuilah, manusia yang menjaga persatuan di atas darah, ini pola jahiliyah. Yang sudah di bumi hanguskan oleh Allah melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah qad adzaba ankum nakhwatal jahiliyah wa tafakhuraha bil aba. An-nasu min Adam wa Adamu min turab la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Allah telah menghapuskan daripada kalian nakhwatal jahiliyah wa tafakhuraha bil aba. Slogan-slogan jahiliyah, dakwahan-dakwahan jahiliyah, rayah-rayah jahiliyah, itu telah dihapuskan oleh Allah. Dan mengagung-agungkan karena tali nasab, saya anak si anu, saya cucu si anu, saya ponaannya si anu, telah dihapuskan oleh Allah. Sehingga Allah berkata, sehingga Rasulullah SAW berkata sendiri kepada anaknya, orang yang terdekat dari darah dengannya bernama Fatimah. Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Minta kepadaku hartaku di dunia ini apa yang kau mau. Di akhirat saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa menolong apa-apa untuk dirimu. Siapa ini? Orang yang darahnya paling dekat dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatu nisa'il jannah, yang termulia dari wanita-wanita surga. Rasul berkata kepada beliau, Sayyidatu nisa'il jannah, la ughni anki minallahi syai'ataku. Di akhirat urusan kita masing-masing. Jadi tak ada lagi saya anak fulan, saya cucu fulan, saya suku ini, gak ada lagi sudah. Oh, suku Bani Hashim lebih mulia dari Bani Makhzum, Bani Makhzum lebih mulia dari Bani Adi, tidak ada. Oh, orang asli Arab lebih mulia daripada orang Ahwal misalnya, nggak ada itu. Sudah habis. An-nasu min Adam, semua manusia tercipta dari Adam, wa Adamu min turab, Adam berasal dari tanah, semua manusia tercipta dari tanah, mau Arab dan bukan Arab. Mau Bani Hashim atau bukan Bani Hashim, semua tercipta dari tanah. Yang membedakan antara orang Arab dan yang bukan, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Sudah kita katakan sebelum sholat Isya bahwa Allah telah membuang kedekatan karena nasab. Maksud membuang kedekatan karena nasab adalah perjuangan itu benar-benar karena nasab. Tolong menolongnya karena nasab. Itu maksudnya. Bukan mencampakkan dalam arti kata tak peduli kepada hubungan nasab. Sahabat, nggak ada ayah dan seibu, namun karena ada hubungan lagi itu bersahabat, lebih dalam saudara. Allah memakai umat Islam itu bersaudara, bukan bersahabat. Sehingga maknanya dalam. Memang dia bukan orang yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama denganmu, namun karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia beriman, maka dia adalah saudaramu bagaikan terlahir dari ayah dan ibu yang sama. Ini makna persaudaraan. Ini makna innamal mu'minuna ikhwah. Kita sering tidak memahami ayat ini sehingga kita hanya memaknai ayat ini, oh dia orang Islam, oh sama-sama Islam gitu aja udah. Bahkan lebih ringan daripada sekedar bersahabat. Padahal dalam maknanya secara syariat. Kalau ada masalah berbeda antara saudaramu seiman, saudaramu sedarah, bela saudaramu seiman, jangan bela saudaramu sedarah. Coba lihat. Yang permanen campakkan ganti dengan yang tidak permanen. Itu abang saya. Tapi beda-beda. Ini bukan abang saya, jauh dari negeri yang jauh, tapi dia sama dengan saya. Saya harus membela ini dan tidak membela itu. Fitrah manusia ke sini perginya. Perasaan manusia ke sini perginya. Abang sedarah. Kakak sedarah, adik sedarah. Namun Islam perintahkan bukan itu. Bukan itu saudaramu yang ini. Apakah sudah begitu kita memahami persaudaraan yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah.
Bagi kita tak ada makna ikhwah yang ada dalam ayat ini. Apa sifat saudara kepada saudara? Ya, antum tahulah bagaimana sifat antum pada saudara-saudara antum saudara. Perhatian, menjenguk, menanyakan kabar. Kalau dia sakit, antum pidana cari sini, bila perlu pinjam sana, pinjam sini untuk bantu dia, betul tidak? Kalau dia masuk penjara, apa yang antum lakukan? Cari sana, cari sini, syafaat sana, syafaat sini. Hubungi jenderal sana, jenderal sini untuk bisa bantu dia keluar. Seperti itu, kalau hubungan saudara seperti itu manusia sekarang. Yang seperti itu bagaimana kita bisa mempraktekannya pada saudara seiman? Itu yang Allah inginkan. Dengan mencampakkan saudara-saudara dan membangun persaudaraan seiman. Wah, itu tak mudah mengamalkannya. Dan kalau orang benar-benar mengamalkan seperti itu, benar-benar iman itu telah nempel di hatinya. Benar-benar iman itu telah sempurna di hatinya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di Sahih Imam Bukhari, tidak sempurna iman kalian sampai dia cintai untuk saudaranya, saudara seiman, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, kembali kepada poin tadi. Kita sudah campakkan orang kafir. Kita benci dia karena kekafirannya, dan kita kasihani kepadanya karena ketika kita melihat dia dengan kacamata takdir. Jadi masih ada sayangnya kepada dia, namun sayang manusiawi, bukan sayang agamis. Sayang agamis haram. Semoga antum paham maknanya. Kalau sayangnya sayang karena agama, haram. Lakum dinukum waliyadin. Sekarang sudah dicampakkan juga karena darah. Tinggal satu lagi. Karena sama-sama muslim, sama-sama mukmin, sama-sama beriman kepada Al-Quran, sama-sama beriman kepada Rasulullah SAW, sama-sama beriman dengan hari akhir, sama-sama beriman kepada malaikat, sama-sama beriman kepada kitab. Masuklah dia satu kelompok, namanya kelompok muslimin. Yuf, sudah masuk kita kelompok berbeda sudah. Kufar sudah tercampak, saudara sudah tercampak. Yang muslim ini berarti saudara kita, semuanya. Namun muslim bervariasi kedekatannya kepada Al-Quran dan hadis di atas pemahaman salafus saleh. Berjenjang mereka. Ada yang jauh sekali, ada yang jauh tapi nggak pakai sekali. Paham? Ada yang agak dekat dari itu, ada yang agak dekat lagi, ada yang dekat lagi, ada yang sangat dekat, ada yang dekat sekali. Berjenjang. Kalau bolehlah ana membuat sebuah perumpamaan, antum bayangkan sekarang piramida begini. Di atasnya Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Dan di bawahnya kita manusia. Paham? Semakin dekat orang kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh, dia semakin dekat persaudaraannya. Dan ketika benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu saudara yang padu. Sebagaimana padunya sahabat bersaudara bersama sahabat yang lainnya. Sehingga dia rela mati membela saudaranya. Oh, bukan kita itu. Kita saudara, kita terancam, kita sembunyi. Lihat para sahabat. Bagaimana mereka padunya dalam saudaraan mereka. Mereka berkorban untuk saudaranya.
Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, sifatnya Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ansar mendahulukan Muhajirin dari dirinya, padahal dirinya juga nggak lapang-lapang juga. Dirinya juga khasasah, ada keluhan-keluhan, ada kemiskinan, tapi tetap mendahulukan saudaranya Ansar, saudaranya Muhajirin. Siapa yang bisa seperti itu, subhanallah? Zaman kita sekarang nggak ada. Allahu a'lam, mana belum ketemu orangnya, sudah. Ana belum ketemu orangnya. Mungkin antum ketemu. Wallahu a'lam, mana nggak ketemu orangnya. Kalau ana jauh lagi, masih jauh seperti itu. Ansar bilang ke Muhajirin, rumahku ada dua. Itu rumah yang pertama, itu rumah yang kedua. Antum lihat deh. Itu rumah saya yang pertama, lihat, perhatikan. Lihat rumah saya yang kedua tuh, perhatikan, lihat isinya, lihat dalamnya. Antum suka rumah yang mana? Ambil itu untuk antum. Yang enggak antum suka untuk ana. Ada orang seperti itu ketemu, tunjukkan saya di mana orangnya. Saya mau cari yang seperti ini. Wallah, saya mau cari di mana orangnya. Wallah, itu yang dilakukan Ansar. Oleh karena itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Karena ini ada pekerjaan super langka. Persaudaraan super langka. Hati yang super langka mencintai mukmin ada dalam amalan Ansar. Mungkin kita nggak paham. Tapi manusia yang bisa seperti ini, coba. Nggak ada hubungan apapun dengan dia. Suku tidak. Sekampung tidak. Hanya satu yang dia tahu. Yang datang ini saudaranya mukmin bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah persaudarakan satu Muhajirin, satu Ansar. Satu Muhajirin, satu Ansar. Dan Muhajirin datang tanpa membawa harta. Harta mereka tinggalkan di Mekah. Nggak mungkin mereka bawa. Mereka hijrahnya diam-diam. Membawa harta sekedarnya saja. Yang ada yang membawa badan saja dan pakaian. Bukan orang miskin juga. Bukan semua yang hijrah orang miskin juga. Tapi nggak bisa bawa harta. Harta tinggal di Mekah. Diambil oleh orang Quraisy dengan zalim, dengan semena-mena. Itu pujian Allah kepada Muhajirin. Dan Ansar siapkan untuk mereka. Harta mereka bagi dua. Dan bagi duanya, yang terbaik pilih oleh saudaraku, ambil. Bahkan ada yang nawarin istri juga. Ya, sampai segitunya. Saya punya istri 4. Antum lihat istri yang mana yang antum suka, ambil 2. Untuk saya 2. Wah, itu orang sekarang kalau lakukan dianggap orang gila habis. Tapi saya nggak mau bahas, bahaya nanti. Salah paham antum. Begitu. Begitu hati mereka tulus. Dan begitu sudah diambil harta itu oleh Muhajirin, hati mereka nggak ada penyesalan. Loh, kok saya berikan itu ya? Nggak ada ganjalnya itu, nggak ada. Benar-benar tulus. Yang tahu ketulusan itu Allah, dan Allah melihatnya. Kadang-kadang kita ngasih juga, setelah ngasih baru ngomong. Karena kita nggak tulus, seperti tulusnya Ansar. Itu padu sekali para sahabat. Benar-benar seperti yang Allah mau, seperti yang Rasul mau, sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk yang seperti itu tak mudah. Sangat tidak mudah. Dan bukan berarti tidak bisa, bisa. Kalau mau kita berjuang bisa. Namun mudah tidak. Berat. Dan semua yang sifatnya sangat berat itu jalan paling cepat ke surga. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi piramida tadi, untuk pahami piramida tadi, dan piramida ini semuanya umat Islam. Selagi masih masuk ke dalam lingkungan Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul SAW, dan tidak kafir, tidak munafik, tidak musyrik, berarti muslim. Ada yang jauh sekali, ada yang lebih dekat, 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 lebih dekat. Sampai ada yang padu di atas.
Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Jadi semakin dekat Muslim dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, dia semakin dekat dalam persaudaraannya kepada dirimu. Engkau di sini, dia juga di sini. Dekat nggak? Atau engkau di sini, dia jauh begitu. Tambah jauh nggak? Nah, seperti itu. Seperti itu pahami persaudaraan se-Islam dan seiman. Pahami dulu bahwa kalau dia sudah Muslim, itu bukan musuhmu, bukan. Jangan engkau perlakukan umat Islam bagaikan kafir. Memang dia Muslim, tapi perlakuanmu kepadanya bagaikan kafir. Anda tidak adil. Pahami? Anda tidak adil. Allah menurunkan agama ini, agama keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tunaikan timbangan dengan penuh keadilan. Timbangan terbagi dua. Timbangan yang ada di pasar dengan timbangan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku juga harus ditimbang dengan adil. Wala tukhsirul mizan. Jangan mencurangi dalam timbangan. Jangan salah dalam menakar. Sehingga yang harusnya Anda sayangi, Anda benci habis-habisan. Sebagaimana yang hendaknya sebenarnya saudaramu, engkau perlakukan musuhmu. Salah. Salah ya akhi. Taib, Ustadz dia melakukan pelanggaran kepada syariat. Ada pelanggaran syariatnya. Ada maksiat-maksiatnya. Dia pelaku dugem, dia mabuk dan yang lainnya. Ya. Islamnya sayangi. Maksiatnya benci. Sesuai kadar Islamnya sayangi dengan kadar itu. Sesuai kadar maksiatnya benci dengan kadar itu. Ini dia keadilan. Ya 40, maksiatnya 60 misalnya, maka lakukan kebencian kita kepadanya kadar maksiatnya, lakukan kecintaan kepada dia kadar taatnya. Nah, ini bisa dipahami? Sama-sama umat Islam, ini semua saudara. Saudara se-Islam. Namun saudara kita ada yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan perlakukan dia musuh. Wallahi dia bukan musuh kita. Allah tidak pernah menjadikan umat Islam sesama umat Islam bermusuhan. Memang dia terkotak-kotak, tapi bukan permusuhan. Sebagaimana permusuhan dengan musyrikin, kafirin, wathaniyin, penyembah matahari, penyembah sapi, penyembah nabi, beda. Beda jauh. Maka semakin seorang saudara itu seiman, semakin dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, semakin dekat pegang teguhnya dengan Al-Quran dan Sunnah, semakin dekat dia kepada penerapan Al-Quran dan Sunnah, dia akan semakin dekat, harusnya semakin dekat dengan dirimu. Dan engkau harus pahami tingkat kedekatan itu. Dan perlakukan adab dan akhlak kita sesuai dengan kedekatan itu. Orang Yahudi saja dilemah lembuti oleh Rasul. Yahudi bayar jizyah, Rasul pemimpinnya di kota Madinah, dilemah lembuti kok oleh Rasul. Kalau bicara lemah lembut, musuh-musuh, lemah lembut tetap lemah lembut. Tidakkah antum mendengarkan orang Yahudi mengatakan kepada Rasul, Assalamualaikum. Dia ingin mengucapkan Assalamualaikum. Mati kau. Itu artinya. Rasul tahu itu yang dia ucapkan. Rasul digitukan. Rasul orang cerdas. Sallallahu alaihi wasallam. Aisyah marah besar. Alaikassalam wal la'nah. Untuk kamu mati dan laknat sekalian udah. Kata Rasul, mahlan Aisyah, mahlan. Aisyah pelan-pelan, Aisyah pelan-pelan Aisyah. Jangan gitu Aisyah.
Aisyah marah, Rasulnya dibegitukan. Haknya Rasul. Siapa orang ini? Masyarakat. Rasul pemimpinnya. Dia bayar jizyah. Keamanannya Rasul yang memberikan keamanannya. So, tetap diperlakukan kasar oleh orang Yahudi. Assalamualaikum. Kata Aisyah, alam tasma' la yaqulun. Ya Rasulullah, engkau tidak dengar apa yang dia katakan? Kata Rasulullah SAW, alam tasma'i ma aqulu lah. Tidakkah engkau dengar, wahai Aisyah, apa yang kuucapkan kepadanya? Aku ucapkan wa alaik, untuk kamu juga. Selesai. Dilemah lembuti dalam budi pekerti, walau dibenci dalam agama dan syariat. Siapa yang melakukannya? Rakyat kepada raja. Rasul raja loh. Pemimpin. Khalifah dalam bahasa benarnya. Dan khalifah yang memang benar-benar khalifah. Tak ada khalifah sehebat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Diperlakukan itu oleh rakyat Yahudi. Yahudi. Bayar jizyah. Tapi Rasul tetap berlaku baik. Tetap melemah lembuti. Kenapa? Karena Rasul itu, agama kita agama lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Maka rifqu fi syai'in illa zana wa man nuzi'an syai'in illa syana. Hadis ini sering dibacakan oleh para ulama kepada kita, pada doa kepada dai kepada kita. Kalau lemah lembut ada pada suatu perkara, indah perkara itu. Kalau lemah lembut dicabut dari suatu perkara, udah kacau balau perkara itu. Jadi jelek dia kalau tidak ada lemah lembutnya. Kalau seorang Yahudi diperlakukan lemah lembut oleh Rasul, bagaimana kita memperlakukan orang Muslim? Oleh karena itu, jadikan saudaramu seiman itu saudara. Bukan hanya sekedar, oh hanya orang Islam saja, udah selesai. Terlalu lemah. Oh itu sahabat saya, masih lemah. Itu saudara saya, harus saya bela. Itu dia yang benar. Wa aslihu baina akhawaikum. Maka lakukan perbaikan sesama saudara kalian itu. Sama orang mukmin lakukan persaudaraan, lakukan perbaikan persaudaraan. Panjang aksi memperbaiki saudara ini, namun intinya dua. Intinya dua. Kalau kita bahas satu persatu panjang. Namun kita ambil saja dua garis besar memperbaiki persaudaraan. Yang pertama dan yang paling utama, jangan jahati dia. Dan yang kedua, letaknya setelah yang pertama, bayi dia. Yang pertama apa? Dan itu yang paling penting. Yang pertama ini yang paling penting. Jangan jahati dia. Dan itu yang paling penting. Kalau ingin menjaga persaudaraan, ini yang paling penting harus dijaga pertama kali. Yang kedua, bayi dia. Harus berbuat baik kepadanya. Percuma Anda bayi dia, tapi Anda juga jahati dia. Kasih duit, tampar, kasih duit, tampar. Paham enggak maksudnya? Untuk apa ente kasih dia duit kalau ente tampar? Walau menamparnya pakai kata-kata. Dia itu nggak bersyukur. 2 tahun yang lalu saya bantu 100 juta. Sekarang saya dibegitukan. Ente menampar saudara ente dengan kata-kata. Kalau ente telah beri dia 100 juta, diam aja. Walau setelah itu dia jahat lagi sama ente, diam aja sudah. 100 juta ente karena Allah. Nah, ente sebut-sebut. Anda nggak perlu nyebut-nyebut telah memberikan dia 100 juta, walau dia jahat setelah itu kepada dirimu. Jangan sebut 100 juta itu. Ini
Ini yang Allah larang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut, dengan menganiaya orang pakai kata-kata. Tidak pandai balas budi. Saya yang berusaha membuat dia terima kerja, begitu sudah dapat pekerjaan, sombong minta ampun. Nah itulah. Yang senyum-senyum kayaknya punya pengalaman cerita ini. Itu namanya setelah ente baik, Anda baiki, Anda jahati. Kalau ingin menjaga persaudaraan, yang terpenting pertama, jangan jahat kepadanya. Jangan jahat, ini panjang sekali. Jangan hasad, jangan dengki, jangan benci, jangan tipu, jangan hina, jangan tajasus. Cari kesalahan dia, apa sih kesalahannya. Betul-betul dicari. Jangan tahassus. Kalau tajasus dengan mata, tahassus dengan telinga. Cari kesalahannya melalui berita-berita. Jangan berikan gelar-gelar yang buruk-buruk. Dibuat gelar-gelar yang aneh-aneh untuk saudara kita muslim. Kalau berbeda manhaj, jangan digelari gelar yang aneh-aneh. Cukup gelari dengan gelar yang adil. Kalau dia jahil, katakan jahil. Adil sudah jahil, ya jahil. Walaupun dia saat marah dikatakan jahil, apa boleh buat? Memang itulah wasf yang cocok untuk dia. Jahil tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena di kelompoknya dijauhi makna la ilaha illallah dan mengajarkan la ilaha illallah. Akhirnya jahil terhadap la ilaha. Ini memberikan keterangan tentang siapa dia, bukan membencinya. Supaya dia sadar, dia jahil tentang la ilaha illallah. Dia jahil tentang rukun yang paling penting dalam agama Islam. Kita katakan itu kepadanya supaya dia sadar bahwa dia jahil akan la ilaha illallah, supaya dia nimba ilmu tentang la ilaha illallah. Dan itu bukan ngabuz bil alqab, bukan memberikan gelar-gelaran yang tidak baik. Itu menerangkan hakikat. Beda loh. Beda loh. Yang itu bukan ahlu sunnah, itu ahlu kom. Tak boleh. Jauhi lisan kita dari menggelar-gelari sesama muslim. Karena itu dicintai. Hati-hati loh. Yang satu merangkan apa adanya. Mereka jahil terhadap la ilaha illallah. Bahkan dalam ajaran mereka dikatakan apapun yang membuat perseteruan dicampakkan dari kelompok. Termasuk membahas la ilaha illallah, karena itu akan membawa perseteruan. Jangan dibahas-bahas. Akhirnya jahil terhadap la ilaha illallah. Itu menerangkan keadaan. Dia tahu bahwa dia berada pada kelompok yang tidak belajar la ilaha illallah. Namun yang satunya tanabuz bil alqab, yang terlarang. Jadi itu yang pertama. Usahakan lisan kita, sikap kita tak memberikan yang buruk kepada saudara kita. Satu. Dan itu yang paling utama. Oleh karena itu kalau antum lihat ayat setelah innamal mu'minuna ikhwah, semuanya melarang keburukan. La yaskhar qaumun min qaum wala nisa'un min nisa' wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa semuanya itu? Jangan jahati saudaramu. Dan kalau antum lihat hadis Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuh wa la yakhdhuluh wa la yahqiruh wa la yakdhibuh. Coba lihat. Kenapa Nabi fokuskan kepada jangan zalimi?
Jangan caci, jangan hinakan, jangan remehkan, jangan dustai. Karena menjaga persaudaraan yang pertama adalah menjauhi jahatnya kita ke saudara kita. Baru setelah itu datang poin yang kedua, bayi dia. Cara bayi dia apa? Kasih dia hadiah, ziarahi dia, bantu dia ketika dia membutuhkan bantuan, kunjungi dia ketika dia sakit, selenggarakan jenazah ayah ibunya ketika ayah ibunya wafat, anaknya wafat, doakan dia, ala dhahril ghaib, puji dia, tapi harus di belakang dia, nggak boleh ketika dia hadir. Lunasi hutangnya kalau dia bisa berhutang dan kita bisa melunasi hutangnya. Apalagi bantu dia kalau dia minta bantuan. Bahkan kalau dia dizolimi, kita bantu dia supaya dia tidak dizolimi. Itu perbuatan baik. Ini juga menjaga persaudaraan. Tapi ingat, ini setelah yang itu. Berbicara aib saudara, salahnya di mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Jadi kalau kita bicara aib saudara kita melanggar yang terpenting pertama dalam menjaga persaudaraan. Hati-hati dua orang bersahabat dekat. Namun ada sifat tidak amanah pada sahabat dekatnya. Karena orang bersahabat dekat pasti menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang yang tidak bersahabat dekat. Ketika Anda tidak lagi bersahabat dekat, Anda punya aib sahabat dekatmu. Jangan karena ada hal yang membuat Anda tidak lagi bersahabat dekat, itu artinya saya boleh bicara aib dia yang saya ketahui, yang orang lain tidak ketahui. Ya akhi, kalau dia tahu Anda akan khianat kepadanya, dia jadikan Anda sahabat dekat. Kalau Anda katakan ketika akan bersahabat dengannya, ingat saya bersahabat dekat denganmu, jaga aibmu, apapun aibmu yang saya tahu, kalau nanti kita tidak dekat lagi saya sebarkan ke orang lain. Mau nggak dia jadikan Anda sahabat dekat? Kadang syaitan masuk di tengah-tengah kita, bersahabat dekat, begitu pecah, Masya Allah. Kata orang sekarang kayak kucing sama anjing. Yang mana yang kucing, yang mana yang anjing. Sama-sama salahnya. Bertengkar terus. Padahal dulu sahabat dekat. Masih banyak yang ingin disampaikan tapi waktu habis. Tinggal waktu untuk tanya jawab. Dan ini pun sudah korupsi 7 menit. Semoga ini korupsi halal dan korupsi berpahala. Sallallahu wasallam wa baraka wa anna ala abdi wa rasuli Muhammad. Apa yang Anda sampaikan murni apa yang Anda ketahui dari nas-nas syariat, murni apa yang Anda dengar dari para ulama yang Anda pernah duduk bersama mereka, murni apa yang Anda baca dari buku-buku para ahli ilmu dan ceramah-ceramah ahli ilmu yang pernah kita dengarkan. Kalau ada yang benar, itu karena yang benar ada di dalam Al-Quran dan hadis. Anda hanya menyampaikan. Dan kalau ada yang salah, itu dari diri Anda yang lemah. Jangan diikuti, karena Anda pasti akan bertaubat kalau itu salah. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, tolong disusun dulu di bawah. Karena jangan Anda yang ngumpul, Anda yang nyusun, Anda yang baca, Anda yang jawab. Antum nggak kasihan sama Anda kayaknya. Ini tengok nih. Ini harus Anda susun dulu. Setelah Anda susun, Anda baca. Setelah Anda baca, Anda jawab. Oh ya. Masya Allah. Ngerti sindiran kayaknya. Dan lakukan ini kepada
Ustadz antum yang lainnya. Jangan Ustadz antum dia yang ngumpul, dia yang nyusun, dia yang jawab. Cukup dia baca dan jawab aja. Ustadz, kalau kita temukan suami kita sering menyapa orang lain dengan sapaan yang baik, tetapi ketika di rumah jarang ngajak ngobrol istrinya. Apakah itu termasuk akhlak yang kurang baik, Ustadz? Ini ngeluh nih ceritanya. Nah, sudah katakan, wahai muslim, wahai laki-laki, kalau Anda baik kepada orang, harusnya baikmu kepada orang itu lebih hebat ketika baik itu diberikan kepada istri. Paham? Anda kalau ngobrol sama orang, nyapa orang baik gitu. Kalau ngobrol sama orang lembut. Harusnya lembut itu berlebih kalau lagi ngobrol sama istri. Istri harus mendapatkan volume yang lebih banyak daripada volume yang didapatkan oleh orang yang hanya tetangga, yang hanya saudara seiman lainnya. Ini saudara seiman, istri lagi. Sudahlah istri, anak, ibu dari anak-anak Anda lagi. Betul nggak? Harus dibaiki lebih daripada yang lain. Jadi kalau Anda suka ngobrol sama orang itu, suka ngobrol sama istri harus lebih banyak. Ini yang benar. Namun kepada orang lain, akhlak tegurannya bagus sama istri. Ini contoh aja misalnya. Lagi duduk-duduk berdua, atau dia lagi duduk sendiri, lewat tetangganya. Nak nyapa, Abu Muhammad, mau kemana Abu Muhammad? Oh, ke pasar, Masya Allah. Nanti ya, begini-begini ya. Lembut sekali dia ngomong sama Abu Muhammad lewat. Kemudian istrinya lewat. Hei, mau mana kamu? Subhanallah. Kalau mau pilihan harusnya dibalik. Hei, mau mana? Begitu lewat istrinya, mau kemana sayang? Gitu. Ini yang benar. Oke? Kita harus perbaiki akhlak kita. Allah lihat loh. Ilmunya sudah dapat, jangan sampai amalnya salah. Berikan kebaikan Anda kepada keluarga Anda, istri Anda, anak Anda lebih banyak daripada kepada yang lain. Kalau Anda orang baik, orang yang paling dekat dirimu paling merasakan kebaikanmu. Itu Anda orang baik. Abu Salamah wafat. Ummu Salamah menjadi janda. Kata orang kepada Ummu Salamah baca doa ini. Ya Allah, berikan aku yang lebih baik daripada itu. Kata Ummu Salamah, aku baca doa itu. Tapi hatiku berkata, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jadilah suami-suami seperti Abu Salamah. Ketika dia meninggal, istrinya bilang, siapa lelaki yang lebih baik daripada suamiku yang meninggal ini? Jangan ketika Anda wafat, istri Anda bilang, syukur saya mau cari yang lebih baik dari dia. Hati-hati. Ini kepada kaum laki-laki. Kepada kaum wanita, saya nasihati juga. Agama itu gitu, Pak. Nasihati laki-laki, wanita juga dinasihati. Ini yang ngadunya harus dinasihati ini. Wahai wanita, kalau Anda ingin dibaiki oleh suami Anda di rumah, maka jagalah adab dan akhlak supaya suami Anda suka ngobrol sama Anda. Bagaimana caranya, Ustadz? Patuhi seluruh perintahnya, asal jangan yang haram. Anda lagi masak nih, lagi asik-asiknya masak. Tiba-tiba suami bilang, Dek, buatkan abang es teh manis. Tinggalkan masak itu, matikan kompor, buat es teh manis. Jangan bilang, abang nggak lihat saya lagi ngapain. Kata-kata Anda ini, wahai istri, memang sekali Senin, sekali Rabu, sekali Selasa. Akhirnya suami udah malas, sudah. Dia ingin istrinya buat es teh manis, namun udah malas. Akhirnya dia buat sendiri. Sebenarnya suami kalau buat sendiri ikhlas lillahi ta'ala, bagus. Cuman ini membuat sendiri karena ada kesal sama dirimu.
Itu baik lain lagi ceritanya. Patuhi kata suami itu. Begitu yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Begitu Allah mengajarkan dalam syariat. Lagi masak, kan bisa diselesaikan nanti kan? Udah matikan dulu kompor itu kalau memang takut kebakaran dan semacamnya. Buatkan es teh manis suami. Karena yang diperintahkan suami itu lebih penting daripada yang sedang Anda masak. Taat. Ya. Apalagi supaya suami Anda betah ngobrol sama Anda, manjakan matanya. Cara manjakan mata gimana? Berhias. Banyak wanita muslimah sekarang, kalau suaminya pulang nggak berhias, Pak. Apa adanya aja. Kayak baju ya apa adanya. Yang apa ada maksudnya itu sobek sana, sobek sini gitu loh maksudnya. Yang apa adanya itu yang kayak gitu loh. Dia punya baju yang namanya baju rumah wanita apa namanya? Baju dasar itu dia suka banget tuh yang seperti itu. Tapi udah sobek sebelah sini gitu. Ini ada sobek-sobek, ada di bawahnya ada bolong dikit gitu. Dia suka kali pakai baju itu, nggak tahu apa yang membuat dia suka, tapi suka kali. Itu terus baju yang dia pakai coba. Tidak berhias, rambut tidak disisir. Sehingga apa? Mata suami tidak dimanjakan dengan penampilan Anda. Apalagi manjakan telinganya. Caranya apa? Ya dengan kata-kata. Laki-laki itu suka digombalin juga loh. Saya mewakili nih laki-laki yang kurang-kurang kena gombal sama istrinya. Serius, Pak. Ya, tapi kalian para wanita itu malas gombalin suami gitu. Sehingga apa? Sehingga telinganya tidak Anda manjakan. Lalu apa lagi dimanjakan? Manjakan hidungnya. Karena manjakan hidungnya, wangi-wangi. Jangan nyambut dia bau bawang. Apalagi manjakan seleranya. Bagaimana cara manjakan seleranya? Tahu kapan dia butuh minuman yang dia suka. Kalau bisa, jangan tunggu dia minta baru siapkan. Kalau bisa, Anda tahu dia butuh ini sekarang ini, siapkan segera. Kalau dia tidak minta, dia sebenarnya ingin minta, tapi malas ganggu istrinya. Tapi istrinya tahu, suami saya pengen ini nih, buatkan. Wah itu, luar biasa itu. Dan saya yakin yang di masjid ini belum tentu 5 dalam 100% belum tentu, 5% belum tentu itu kayaknya. Prediksi saya mungkin salah. Begitu. Kapan suami betah dekat istri? Kalau istri sudah memanjakan telinga, memanjakan mata, memanjakan hidung, memanjakan lidahnya, seleranya, baru kemudian suami itu nyaman ngobrol dengan dirimu. Wahai akhwat para istri, mengertilah. Sekarang ketika suami sudah dengan orang lain gampang ngobrol, dengan dirimu malas ngobrol, itu tandanya kamu punya masalah. Jangan hanya pandai ngadukan suami ke ustadz, introspeksi diri. Tapi kalau Anda memang betul-betul telah menjalankan yang tadi, idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka, memang sudah menjadi istri yang seperti itu, suami tetap nggak bisa ngobrol dengan baik, itu ada simpanan di belakang itu. Yakin karena itu ada simpanan di belakang itu. Yakin karena itu. Udah perlu dicurigai itu. Sudah sempurna nih. Pelayanan sudah sempurna. Penampilan sudah sempurna. Aroma sudah sempurna. Bahasa sudah sempurna. Tetap dia nggak bisa ngobrol. Berarti ada tempat ngobrol lain itu. Itu perlu dicari. Siapa orangnya. Supaya apa? Entahlah, nggak tahu saya supaya apa. Allahu a'lam.
Saya memiliki 2 adik tiri yang memutuskan hubungan silaturahim dan memblokir nomor WA dan sosmed ana. Sesudah bertahun-tahun kejadian itu. Ana ganti nomor dan mempunyai sosmed baru lagi. Yang mau Ana tanyakan, terputusnya tali silaturahim ini, apakah Ana terbebani dosa? Ana sudah memaafkan, tapi Ana tidak mau menghubungi duluan, nunggu mereka yang menghubungi duluan dan mencari Ana dulu. Ya akhi, tampakkan egoismu. Ya akhi, apa? Tampakkan egoismu. Mentang-mentang Anda yang tua, jangan belagu-belagu karena tua. Islam ini bukan untuk belagu-belagu. Menjalin silaturahmi itu bukan orang baik kepada kita lalu kita baik kepadanya. Bukan itu kata Nabi. Menjalin silaturahim itu orang memutuskan Anda nyambung. Itu dia yang menjalin silaturahim. Maka campakkan egois itu, hubungi duluan. Dan jangan Anda mengira kalau saya menghubungi duluan, saya minta maaf duluan, kayaknya saya yang salah padahal saya yang benar. Campakkan itu godaan iblis. Godaan iblis. Dan ketika Anda tahu Anda yang benar dan Allah tahu Anda yang benar, Anda sudah mulia di sisi Allah. Anda yang duluan menghubungi, tambah kemuliaan Anda. Anda yang duluan minta maaf, tambah kemuliaan Anda di sisi Allah. Ada apa denganmu tidak mau mendapatkan kemuliaan Allah dan jaga-jaga ego, jangan jaga-jaga jaim kepada adik-adik tiri itu? Udahlah, campakkan egois pribadi. Ini sudah berhubungan dengan persaudaraan. Udahlah, dia seiman, dia sedarah juga. Bertambah harus kita berbuat baik kepadanya. Abu Bakar itu masih keluarga Mistah. Dan Mistah termasuk radhiyallahu anhum, termasuk yang ngomong-ngomong di saat Aisyah radhiyallahu anha kena fitnah. Padahal Mistah bulan-bulanannya Abu Bakar yang kasih. Abu Bakar yang kasih Mistah. Bulan demi bulan. Begitu Aisyah ada masalah, dia ikut-ikutan ngomong sana sini. Sehingga ketika turun ayatul bara'ah, Abu Bakar berniat tidak mau ngasih Mistah lagi. Kata Rasul, jangan Abu Bakar, lanjutkan. Jangan Abu Bakar, lanjutkan. Lanjutkan kebaikanmu kepada Mistah. Ini yang benar. Ini dia Islam. Kita sudah baik kepadanya, dia justru jahat kepada kita. Kita baik kepadanya lillahi ta'ala, bukan untuk dia baik kepada kita. Lalu dia buruk kepada kita, Allah menyuruh baiki orang yang jahat kepadamu. Baiki lagi. Wallahu a'lam. Saat Islam diturunkan dan didakwahkan di Mekah oleh Nabi SAW, bagaimana status umat manusia di penjuru dunia yang belum tersampaikan dakwah Islam? Allah berlaku adil kepada mereka. Allah berlaku adil kepada mereka. Biarkan Allah berlaku dengan keadilannya. Biarkan Allah memberikan keputusan dengan keadilannya. Paham? Allah pasti berlaku adil kepada mereka. Yang benar-benar belum sampai kepadanya dakwah Islam, belum sampai kepadanya dakwah Rasul, kemudian dia wafat di atas kekafiran, benar-benar belum sampai dakwah, itu tak sama dengan orang yang sudah sampai dakwah masih kafir. Tak sama. Allah tidak akan perlakukan sama. Kalau Allah perlakukan sama, Allah zalim. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan adab sampai risalah kami sampaikan kepadanya melalui Rasul. Jadi biarkan Allah berlaku dengan keadilannya.
apakah seorang anak wanita yang sudah menikah tidak memiliki kewajiban lagi berbakti kepada orang tuanya karena alasan tanggung jawabnya sudah berpindah kepada dari orang tua kepada suaminya? Ini yang ngomong ini siapa ini? Siapa yang ngomong ini? Anak wanita kalau sudah nikah ada lagi kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Siapa yang ngomong ini? Ini sesat luar biasa ini omongan ini. Luar biasa sesatnya. Anak wanita dibesarkan orang tua sampai Masya Allah sempurna kedewasaannya. Lalu nikah. Nggak ada lagi kewajiban berbakti kepada orang tua. Siapa yang bilang? Aliran apa ini? Kewajiban berbakti kepada orang tua amun syamil. Semuanya berlaku. Laki-laki kepada orang tua, anak wanita kepada orang tua. Berbakti itu sama. Sebagaimana anak laki-laki wajib berbakti, anak wanita juga wajib berbakti. Yang masih gadis wajib berbakti, yang sudah menikah dengan seorang lelaki juga tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Siapa bilang sudah tidak wajib berbakti? Apa dalil yang digunakan? Coba. Mana ayatnya, mana hadisnya? Anda belum tahu sampai sekarang ada ayat atau hadisnya yang bicara hal yang seperti ini. Yang Anda tahu, berbeda pendapat ayah dan ibu dan suami, dahulukan pendapat suami. Itu yang Anda tahu, bukan tidak berbakti. Jangan salah paham. Itu pun tafsir ya akhi. Jangan perlakukan umum. Tafsir dalam masalah itu. Dan penempatan yang benar adalah suami beda pendapat sama ayah, dua-duanya halal, dua-duanya mubah, dua-duanya nggak mau ngalah, baru ikuti suami. Ini yang benar tafsirnya. Saya ulangi, ini tidak global loh. Ayah atau ibu beda pendapat sama suami kita. Dua-duanya pendapat halal, dua-duanya pendapat benar, dua-duanya pendapat yang Allah ridhoi. Dan dua-duanya nggak mau ngalah. Si ayah bilang kamu harus ikut saya, pendapat ayah benar. Si suami bilang enggak, kamu harus ikut saya, pendapat suami juga benar. Dua-duanya nggak ada yang ngalah. Ketika itu istri baru memilih pendapat suami, tidak memilih pendapat ayahnya dan ibunya. Mau Anda tafsirkan atau cukup segitu aja? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Adapun tidak berbakti kepada orang tua, ini aliran sesat ini. Wallahi sesat. Siapa bilang anak tidak berbakti kepada orang tuanya? Bagaimana cara memahami larangan bermajlis dengan ahlu bid'ah? Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang luar biasa baik. Muslim jauh dari syariat, betul? Kita berilustrasi. Kita berilustrasi ini, hanya berilustrasi. Piramida ya, kira-kira begini piramida. Anda di sini, sangat dekat. Ini misalnya aja loh. Misalnya, merekomendasi nggak boleh loh. Anda di sini, dia di sini. Namun dia yang di sini ngajak kepada bid'ah. Paham? Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah kaedah mengikuti atau diikuti. Kaedah mengikuti atau diikuti. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Ambil kaedah itu. Karena orang mukmin mendekati orang lain, dia ingin pertama dipengaruhi oleh orang lain kepada kebaikan. Dan juga ingin mempengaruhi orang lain dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Ini yang diinginkan Allah.
Maka Allah menyuruh mencari, Rasulullah menyuruh mencari orang-orang yang bersahabat dengan kita, sahabat di atas kebaikan dan kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah. Laku dalam hadis ini, hadis Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Kenapa? Karena kita ingin memberikan kebaikan kita kepadanya, sehingga dia terpengaruh dengan kebaikan kita, kita juga ingin terpengaruh dengan kebaikan dia. Sekarang, ada muslim ngajak kepada bid'ah, kita ingin dekati. Kenapa ente dekati? Saya ingin menasihati dia, memberikan kebaikan saya kepadanya dengan cara menasihati. Setelah saya nasihati, saya jaga jarak, saya datang lagi nasihati, jaga jarak, saya datang lagi nasihati, jaga jarak. Sehingga saya ingin saya mempengaruhi dia, dan dia tidak mengaruhi saya. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Mendatangi ahli bid'ah untuk menasihati, ada ulama satupun yang melarang. Tapi, kalau kaedahnya adalah Anda terpengaruhi, Anda datangi, duduk di majelisnya, mulai dengar tuh kata-kata dia yang tidak benar tentang makna Al-Quran dan hadis, yang berangkat dari logika, yang berangkat dari hawa nafsu, yang berangkat dari pengalaman, sehingga sudah berani berfatwa karena punya pengalaman hidup. Ya akhi, agama bukan pengalaman hidup. Apa denganmu beragama karena pengalaman? Beragama itu mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya mau, meninggalkan apa yang Anda mau untuk mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya mau. Itu agama. Ini kadang-kadang beragama karena pengalaman. Pengalaman saya begini, pengalaman saya begini, kayaknya yang benar begini. Siapa yang bilang agama pakai pengalaman hidupmu? Ada sekarang nih. Di Jakarta ini banyak ini. Beragama pakai pengalaman. Pernah duduk di majelis Ustaz Badru, pernah duduk di majelis ini, pernah duduk di majelis ini. Di mix tuh pengalaman hidupnya itu. Agama ini bukan pengalaman hidup. Agama ini ta'atun lillah, ta'atun li rasulihi, tanpa kaif. Jadi, kalau Anda duduk bersama mereka, Anda justru dipengaruhi, mundur. Jangan mau dipengaruhi ke arah yang buruk. Dan inilah kaedah menjauhi ahli bid'ah. Kaedah bahwa Anda tidak ingin dipengaruhi oleh dia dengan pengaruh-pengaruh buruknya. Kalau Anda terpengaruh olehnya dengan pengaruh-pengaruh buruknya, saatnya Anda selamatkan agama Anda sendiri. Jangan jaga persaudaraan lalu hancurkan agama. Yang benar adalah biarlah hancur persahabatan asal terjaga agama. Ini kaedahnya. Jadi kaedahnya mempengaruhi atau dipengaruhi. Mengikuti atau diikuti. Kalau Anda bersama dia akhirnya ngikut dia, pengaruh boleh ngikut. Itu artinya Anda diberikan virus buruk dia kepada diri Anda. Ini Anda jaga agama. Jangan jaga bisnis. Jaga agama, jangan jaga perusahaan. Jaga agama, jangan jaga omset. Jaga agama, jangan jaga persahabatan. Tinggalkan dia. Dan ini maksud para ulama ketika mengatakan li an yujawiranil qiradatu wal khanazir ahabbu ilayya min an yujawirani ahlul bid'ah. Ini maksudnya. Dia tidak mau dipengaruhi oleh ahlul bid'ah yang bertetangga dengannya. Bukan kebencian seperti benci orang kafir, bukan. Oleh karena itu lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ada ahlul bid'ah yang meninggal, yang antara beliau dan ahli bid'ah itu debat panjang. Lalu Syekhul Islam disampaikan kepadanya bahwa musuh Anda sudah mati, namanya fulan, dan muridnya berharap Syekhul Islam
bersyukur kepada Allah dengan matinya musuhnya itu. Ternyata tidak. Syekhul Islam justru datang ke rumah ahli bid'ah itu dan mengatakan kepada keluarganya, antara aku dan ayah kalian hanya debat ilmiah. Kalau ada kesalahanku maafkan. Dan sekarang jadikan saya ayah untuk kalian. Apa yang kalian butuhkan, ngomong sama saya. Kalau saya ada kemampuan, saya bantu kalian. Ini Syekhul Islam. Syekhul Islam. Yang sering namanya kita gunakan untuk nama ahlu sunnah. Ini akhlak ahlu sunnah kepada ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Sudah lewat dari waktu yang diizinkan. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita ilmu dan amal, dan memberikan kepada kita keseriusan untuk menimba ilmu dan keseriusan untuk mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang menyatukan jasad kita di majelis ini, semoga Allah menyatukan jasad kita kelak di surganya. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita di yaumil hisab. Semoga Allah berikan kepada kita, catatan kitab kita di tangan kanan kita, dari arah depan kita. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Dan semoga Allah jadikan saya dan Anda seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Subhanakallahumma wa bihamdik wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا صراط مستقيم